Haleluya, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita bawa kerinduan kita akan Tuhan. Mari sama-sama berdiri, kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita berikan hati bersama-sama, kita sepakat berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu hari di tempat ini ya Roh Kudus. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau bertata di atas segala puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik ya Bapa, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih, sembunyikan kami semua anak-anak-Mu di tempat ini di balik salib-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang semakin diagungkan, dimuliakan Tuhan. Biar Kau semakin besar, kami semakin kecil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, mari berikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita semua dengan segenap hati naikkan syukur-Mu di hadapan-Nya. Bawa hatimu, bawa hatimu,
Tuhan, Tuhan. Semuanya yang terbaik Tuhan, semua yang terindah kami berikan hanya kepada-Mu Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan.
Silakan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang sungguh melayakan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ah
kasih-Mu yang begitu mengalir melimpah dari kami Bapa. Dalam hati kami, lembutkan hati kami, biar itu masuk terus sampai ke dasar hati kami masing-masing. Haleluya. Sebab tanpa-Mu tempat ini akan tandus, tanpa-Mu tempat ini menjadi tawar Tuhan, tanpa-Mu hati kami menjadi tawar. Oh haleluya. Untuk itu Tuhan, curahkan lebih lagi kasih-Mu, curahkan hadirat-Mu dan Roh Kudus-Mu. Di nama sekiri nama nama ya nama takara nama sekiri siara takara nama ya nama syukur takara nama syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada pada malam hari ini, semua oleh karena kasih anugerah-Mu semata-mata. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernapas, kami masih boleh menikmati hadirat-Mu, jamahan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya rancangan-Mu begitu ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun anak-anak yang dibinasakan oleh Bapa di surga, karena Bapa di surga begitu mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa kami. Malam hari ini kami mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mau belajar, kami mau fokus kepada kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu atas hidup kami. Kami tidak mau pikiran kami lari kemana-mana Tuhan. Kami cuma mau Tuhan fokus hanya kepada pribadi-Mu, supaya kami mendapatkan sesuatu yang dari Engkau, nasihat, teguran, ataupun kata-kata bijaksana yang daripada-Mu, yang akan menguatkan kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan manusia roh kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang suam Tuhan, yang begitu-begitu aja tidak ada perubahannya sama sekali. Kami mau bangkit dari kematian roh kami Bapa. Kami tidak mau Tuhan Yesus kami binasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk itu kami mau sendekkan telinga kami. Kami mau serius dengan Engkau. Mari Bapa, bila Tuhan berkati setiap telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar teguran dan nasihat yang daripada-Mu, dan setiap roh jahat kuasa kegelapan yang akan mengganggu konsentrasi kami mencuri berkat firman Tuhan, kami bersatu hati bersepakat di dalam nama Yesus. Kami ikat kuasa-Mu, kami patahkan kuasa-Mu, dan kami mencabut engkau semuanya keluar dari ruangan ini. Kami perintahkan keluar dari setiap pikiran kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau mencengkeram pikiran kami, curahkan Tuhan Yesus hadirat kudus-Mu di tempat ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap mendengar berkat firman Tuhan sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim BLD. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kurang semangat ya. Shalom. Ya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, saya percaya semuanya luar biasa, saudaraku. Saudara, saya ketinggalan kacamata, saudara. Ambil kacamata. Ya. Malam hari ini saya diberi tema firman. Lihat dulu ya. Hendaklah kita bijak menghadapi keadaan. Ya,
hendaklah kita bijak menghadapi keadaan. Saudara tahu keadaan sekarang ini dan tahun depan, ya, semua prediksi Indonesia dan keadaan di sekeliling kita tidak baik-baik saja. Saudaraku, apa ya, saya katakan itu hari semakin jahat. Benar nggak saudara? Ya, hari-hari ini semakin jahat. Coba ditayangkan dulu saudara, Wahyu 22 ayat 11. Sebetulnya ini untuk nasihat kita sebelum saya nanti bacakan tema daripada firman malam hari ini saudara. Wahyu 11 sama 12 ya. Supaya kita mengingat saudara apa yang terjadi di akhir hari-hari ini, ya. Bukan Wahyu 11 ayat Wahyu 22 ayat 11, 22 ayat 11, bukan 11 ayat 1, 22 ayat 11. Ya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, tidak pernah tobat saudara. Ya saudara, jangan sampai yang firman ini digenapi di dalam gereja, ya, di dalam anak-anaknya Tuhan sendiri. Ya, jahat, tapi kita nggak merasa jahat. Dan firman mengatakan biarlah ia terus berbuat jahat. Ada satu kekuatan yang membuat kita nggak bisa berhenti untuk tidak berbuat jahat. Kemudian barang siapa yang cemar, saudara, mencemari baik daripada Roh Kudus, mencemari pikiran, mungkin dengan hal-hal yang tidak baik, saudara, mungkin dengan, ya, kalau kita melihat handphone sekarang, apa sih saudara yang tidak ada di sini? Ya, mulai dari perzinahan, percabulan, semua ada di sini saudara. Tergantung saudara, saudara mau yang mana, mencemari pikiran, ya, hatimu, saudara, manusia, rohmu tercemar semua, baik Roh Kudus itu akan tercemar, maka biarlah ia terus cemar tanpa sadar, saudara. Dan barang siapa yang benar, saudaraku, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya, kita mau yang biarlah ia terus berbuat kebenaran. Untuk itu, posisi hidup kita harus di dalam yang benar, saudara. Kebenaran, saudara. Nah, untuk itu saudara, bagaimana kita mau bijaksana mengambil satu sikap atau keputusan yang bijaksana kalau kita tidak di posisi benar, saudara, ya. Pasti kita akan mengambil dengan emosi kita, dengan kemarahan kita, dengan pikiran-pikiran yang terpendek tanpa pertimbangan, kita mengambil satu keputusan, maka kita tidak bisa menjadi orang yang bijaksana, saudara. Ya, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, saudara, selain benar masih ada satu, saudara harus masuk ke level yang namanya kudus. Ya, biarlah terus menguduskan dirinya. Kekudusan itu bukan nggak bisa cuma mimpi, imajinasi, nggak bisa diraih. Salah saudara, ya. Walaupun kita semua termasuk saya tidak sempurna, ya, yang maha kudus itu hanya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Kristus Yesus Tuhan, itu maha kudus. Tapi bukannya kita tidak bisa berbuat kudus, saudara. Kalau kita mau terus, ya, mendekat, terus melekat kepada Dia, ya saudara, kita terus mau mengikatkan roh kita kepada Dia, maka otomatis kekudusan itu akan transfer ke kita. Impartasi kekudusan itu terus akan masuk ke dalam pikiran kita, saudara. Kalau kita terus kemudian melihat, ya, mungkin ada semacam notifikasi yang menyerempet. Saya sering sebenarnya mendapatkan notifikasi seperti itu, tapi saya berpikir, ya, mengambil satu keputusan yang bijaksana. Ini perlu saya tonton enggak? Perlu saya buka enggak? Kalau saya buka untungnya apa? Kan gitu. Wah, malah merusak keimanan saya, malah melemahkan manusia roh saya, maka keputusan saya delete, ya, saya buang. Ya saudara, dari situ saya bukannya tiba-tiba bisa seperti itu, enggak bisa, saudara. Tadinya saya juga lemah, ya. Terus terang aja saya ingin tahu apa sih ini, ya. Oh gini, ya, asik juga, ya. Lama-lama saudara, yang namanya cemar akan terus cemar, ya.
Saya nggak bisa menjadi orang yang benar, ya. Padahal kemudian saya menghadap kepada Tuhan, Tuhan ampuni, saya bertobat lagi, nangis, tapi kemudian saya pegang ini lagi, cemar lagi, saudara. Nah seperti itu gambaran dari dunia sekarang. Untuk itu saudara, mari kuatkan hatimu, saudara. Berubahlah, amin. Ya, kalau kita mau lihat sekarang satu lagi sebelum menginjak pada firman, topik firmannya, saudara, kita coba mau lihat di Mazmur 90 ya. Mazmur 90 ayat 12. Ini menjadi satu pengingat juga, saudaraku. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara, hitung hari-harimu, bukan yang sudah dilewati, tetapi yang akan dilewati, ya. Hitung, saudara, sampai di mana, saudara? Sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, tanpa terasa kita tadinya bayi, kemudian kita anak-anak, kemudian kita menjadi orang dewasa, kemudian kita masuk dalam pernikahan, kita mempunyai keturunan, anak 1, anak 2, kemudian tanpa terasa kita masuk kepala 5, ya saudara, umur kepala 6, kepala 7, kepala 8, itu cepat sekali. Saya pernah melihat satu tayangan video, saudara, dari bayi lahir itu cuma berapa detik, gitu ya. Tahu sudah tua, sudah bongkok begini, saudara. Ya, itu kalau saudara bisa melewati semuanya sampai umur 70, kalau kuat 80. Firman Tuhan mengatakan gitu. Tapi di sini saudara, kita mesti menghitung. Kita nggak bisa terlena, enak-enakan, seneng-seneng, cuek, acuh tak acuh, saudara, terhadap masa depan kita. Karena sungguh ada, neraka itu sungguh ada, saudara. Itu bukan cuma ilusi atau cuma dongeng, saudara, ya. Tapi itu nyata, ada, saudara. Tuhan mengajarkan kita, ya, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, pernah di dalam satu seminar, ya, saya itu ditanya, karena umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 katanya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita hitung, katanya 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan, saudara. Jadi kalau 1 detiknya Tuhan itu berapa waktunya manusia? Singkat banget, ya. Kemudian anggap aja katanya 1 tahun itu 1 detik, gitu ya. Ya, ditanya satu-satu, Bapak, waktu giliran saya ditanya, saudara, Bapak tinggal berapa menit, gitu ya. Waduh, kalau saya bukan menit lagi, detik, Pak, gitu ya. Saya tuh tinggal berapa detik lagi. Usia saya hidup di atas permukaan bumi ini sebentar. Hidup manusia itu kayak asap, kayak uap, kelihatan sebentar habis itu hilang. Kayak bunga rumput kelihatan kena angin hilang, saudaraku. Hidup kita seperti itu. Untuk itu, saudara, malam hari ini mari kita semua menyadari bahwa ada satu hari nanti, saudara, kita sampai kepada hari di mana kita harus tinggalkan dunia yang fana ini, saudara, untuk masuk ke dalam kekekalan. Nah, di dalam kekekalan itu, saudaraku, tentunya kita semua tidak mau masuk ke tempat yang keliru, betul ya? Kita mau ke tempat di mana rumah Bapa di surga, di dalam kerajaan surga yang tidak tergoyahkan itu. Kita semua mau seperti itu, mimpi seperti itu. Ya, saudaraku, tapi mari kita lihat sekarang topik daripada firman Tuhan malam hari ini di Matius 25 ayat 9. Tapi saya mau baca apa ya? Oke, tayangkan dulu ayat 9-nya. 25 ayat 9, saudara. Saudara semua sudah tahu firman ini, ya. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kenapa kok nggak ditulis? Kalau perikopnya mungkin di ayat 1, di atas ayat 1-nya, saudara kalau lihat di handphone saudara, Alkitab,
Di situ ada perikop 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, bukan pintar ya, bukan 5 gadis pintar. Ini saya selalu waktu membaca, saudara, selalu saya bertanya kepada Tuhan ya, kenapa kok nggak ditulis pintar? Lawannya bodoh kan pintar, tapi kenapa kok bijaksana? Ya, saudara, jawabannya tentunya gampang sekali. Orang pintar belum tentu bijaksana, tapi orang bijaksana pasti pintar, saudara ya. Itu jawabannya, saudara. Kenapa kok gadis? Kok perumpamaannya pakai gadis? Kenapa tidak 5 pemuda bodoh, 5 pemuda pintar, bijaksana? Kenapa kok pakai gadis? Saya juga mendapat pertanyaan itu. Saya bawa kepada Tuhan lagi, Tuhan, ya kenapa kok pakai gadis? Saudara tahu jawabnya? Ya semua pasti benar. Kalau saudara bawa kepada Tuhan, pasti Tuhan yang kasih jawaban yang paling benar ya saudara. Kenapa pakai perumpamaan gadis? Karena seorang wanita, saudaraku, itu membawa kehidupan. Laki-laki nggak membawa kehidupan. Ya, begitu tamat selesai sudah. Justru wanita itu membawa kehidupan. Di dalam rahimmu itu ada kehidupan. Dan Tuhan mau, saudaraku, keturunan saudara, generasi saudara, ya itu semuanya adalah orang-orang yang bijaksana. Amin. Orang-orang yang bisa menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, sehingga hidupnya itu tidak sembarangan, tidak ngawur, saudara, tidak tersesat, saudara. Ya, mari kita baca dulu di ayat 1, saudara, pelan-pelan ya. Tema ini sebetulnya sangat penting, saudara. Saya menyadari ini sangat penting, tapi ruangnya itu saya merasakan itu sempit sekali, sehingga saya untuk menjelaskan di dalam khotbah seperti ini, saudara, itu memang nggak gampang ya. Harus pelan-pelan, saudara. Mari kita lihat ayat 1-nya dulu, saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga yang diumpamakan ini kerajaan surga ya, saudara, seumpama ya 10 gadis ya yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saya nggak ngerti, saudara, ya memang itu suatu tradisi atau bagaimana ya 10 gadis, saudara. Saya cuma bisa membayangkan, karena kalau dalam kesempitan, dalam kesulitan, saya selalu berimajinasi, saudara ya, membayangkan ada 10 gadis ya, kemudian dia mau menyongsong mempelai laki-laki. Ya, berarti gadis ini semuanya, saudara, mempelai wanitanya, ya bisa jadi gitu ya. Ya, jadi dia siapkan mengambil pelitanya, kemudian di ayat 2 ya 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 bodoh, 5 bijaksana. Oke, 3 gadis-gadis yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Ya wajar, saudara, karena dia bodoh, dibilang di situ ya. Gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, saudaraku. Oke, 4. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelita plus minyak dalam buli-buli. Ya, buli-buli itu tempatnya minyak. Ya, mungkin nggak tahu, mungkin 1 liter atau 2 liter itu, saudara ya. Besar kecilnya relatif, tapi dia membawa cadangan supaya maksudnya kalau pelita ini menyala terus, satu saat pelita ini mau mati, dia masih punya minyak untuk menambah sehingga pelita itu tidak pernah mati. Ya, saudaraku. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Berarti yang bodoh bisa tertidur, bisa ngantuk, yang bijaksana juga bisa ngantuk, juga bisa tertidur, saudara. Sama-sama, karena ini manusia biasa. Kita bisa sama-sama lemah, bisa merasa capek, saudara ya. Gak bisa dipaksakan, saudara, menunggu begadang sampai pagi, mungkin dini hari nggak kuat, saudara ya, karena lelah. Sehingga yang 10 daripada gadis ini, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, sama-sama yang mengantuk kemudian tertidur. Ya, langsung 6. Waktu tengah malam, saudaraku, ya dikatakan tengah malam sekitar jam 00, saudara,
terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Saudara, kalau membaca Alkitab, saudara, jangan datar, saudara. Waktu tengah malam datang, terdengar suara berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Itu kurang mengenal. Saudara harus ekspresikan, amin. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru. Kalau berseru harusnya saudara baca dengan bersuara, mempelai datang, song-songlah dia. Ya, kemudian 7, gadis-gadis itu pun bangun, terkejut ya, kaget karena suara ramai. Semuanya lalu membereskan pelita mereka, diberesin pelitanya. Ya, terus 8, gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Pelita kira-kira kalau saya bayangkan ublik ya. Kalau gadis yang bodoh karena minyaknya hampir habis, maka ubliknya saudara nyalanya itu sudah goyang-goyang gitu ya, bleb gitu, mau mati saudara ya. Dia minta, beri kami sedikit katanya dari minyakmu yang ada di buli-buli itu, sebab pelita kami mau padam, hampir padam. Kemudian 9, ya ini yang jadi tema utama kita. Akan tetapi waktu mereka, ya tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak ya. Bijaksana ini tegas saudara. Karena apa? Dia berhikmat. Kenapa? Dia memutuskan, dia merenungkan, dia berpikir dulu untuk bertindak, tidak langsung diiyain aja dikasih begitu. Dia katakan tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Kalau dikasih semua dua-dua, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, pelitanya pasti mati karena minyaknya tidak cukup. Ya, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, cari toko, katanya, cari minyak, beli saja di situ, katanya. Oke, terus 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ya, yang bodoh 5 ini cari toko kemudian beli tengah malam sulit ya. Indomaret banyak yang enggak 24 jam gitu ya. Jadi mau beli ya sulit saudara. Ya kebetulan di situ mungkin ada yang kios kecil, kemudian ya pergi membeli, kemudian datanglah mempelai ya. Mereka masih di toko itu jauh. Kemudian mempelai laki-laki itu datang dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, mempelai wanita yaitu 5 gadis bijaksana. Ya, saudaraku, ini waktu mempelai laki-laki datang, pelitanya tetap menyala, minyaknya cukup, ya, dituang lagi sehingga pelitanya tidak padam, sehingga dia punya hak untuk dia bersama-sama masuk ke satu tempat bangunan yang besar. Saya membayangkan, ya bangunannya besar, saudara pernah lewat di jalan apa itu, Bubutan kemana itu, yang tempatnya aula untuk menikah atau yang di Sambi Kerep kemana itu ya, ya itu tempat aula pernikahan yang gagah megah. Saudara, pintunya itu besar tinggi, itu ditutup, tak, ya, sehingga perjamuan kawin itu akan segera dilaksanakan. Ya, mempelai prianya sudah duduk di pelaminan, saudaraku. Ya, ada perjumpaan antara mempelai pria dan mempelai wanita, sesuatu yang sangat indah. Kemudian 11, ya, kemudian datang juga gadis-gadis yang bodoh tadi, saudara ya, yang lain itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, ya, bukalah pintu. Dia ketuk-ketuk, gedor-gedor pintunya, buka pintu. 12, tetapi ia menjawab, ya, ini mungkin aja mempelai prianya terganggu. Kok ini mau dilaksanakan resepsi, ya, satu peresmian antara mempelai pria dan mempelai wanita di dalam perjamuan kawin, kok diganggu, gitu ya. Kemudian dia, tetapi mempelai prianya menjawab begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, saudaraku, mungkin pintunya dibuka sedikit ini, kemudian aku tidak mengenal kamu, ternyata pergi semua. Ya, kemudian 13 masih ada. Ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Seperti tadi
di Mazmur 90 yang kita baca tadi, saudara, berjaga-jagalah, sebab kita semua tidak tahu hari kapan napas kita putus. Hari penetapan untuk kita dipanggil Bapa pulang. Ya sudah, sering kita berkata Bapak itu memanggil pulang. Artinya setiap orang yang putus napas, ya saudara, dianggap pulang ke surga. Belum tentu, saudara ya. Belum tentu. Karena apa, saudaraku? Ya ini saudara kenyataan. Ya, tidak semua kita yang sudah ditebus di atas kayu salib itu, saudaraku, bisa sukses berhasil masuk di dalam keselamatan. Kenapa, saudara? Banyak orang yang menggampangkan, saudara ya, dan membangun kebenaran dirinya sendiri. Dia menganggap ya sekali Yesus, ya sudah selamat, tanpa mau mengerjakan keselamatan itu. Saudaraku, 5 gadis bodoh nyatanya ditolak. Kenapa, saudara? Gambaran daripada minyak itu adalah gambaran daripada pribadi Roh Kudus. Minyak itu pribadi Roh Kudus, saudara. Pelita, ya, pelita itu gambaran dari pribadi ya Kristus Yesus Tuhan, atau gambaran dari api daripada Roh Kudus itu sendiri, saudara. Jadi, saudaraku, 5 gadis yang bijaksana, karena pelitanya tetap menyala dan minyak cadangannya tetap ada, pelitanya tidak akan pernah padam. Dia punya hak untuk masuk ke dalam perjamuan kawin itu, untuk berjumpa dengan mempelai pria, untuk duduk di pelaminan, saudaraku. Ini gambaran 5 gadis ini yang bijaksana, gambaran daripada gereja, ya, yang nantinya akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba yang di Wahyu itu, saudara. Saudaraku, gereja adalah siapa, saudara? Bukan bangunan gedung ini, saudara. Amin. Gereja itu adalah pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Mari, saudaraku, malam hari ini jangan ada yang jadi gadis yang bodoh. Jangan ada orang yang nantinya itu cuma dibuka sedikit pintunya kemudian diusir keluar. Kamu keluar. Ya, kalau kita melihat coba di di Matius 7, saudara. Matius 7. Matius 7 ayat 21 ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini buktinya, saudara ya, bahwa tidak semua orang, sekalipun dia sudah dibaptis, sekalipun dia mungkin sudah naik mimbar berkhotbah seperti saya malam hari ini, ataupun menjadi pendoa, ataupun mungkin sudah dia membayar perpuluhan, ya saudara, bahkan berderma kolektor paling besar, saudaraku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang melakukan kehendaknya Bapa, saudara. Itu yang bijaksana, saudaraku. Saudara, bagaimana saudara bisa melakukan kehendak Bapa kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, kalau saudara tidak pernah berdoa, kalau saudara tidak pernah punya waktu untuk menyembah kepada Tuhan? Saudara, hari-hari ini saudara, mari serius. Saya tidak menakut-nakuti, tapi Tuhan begitu kuatnya berbicara untuk mengingatkan setiap kita, walaupun kita ini cuma sedikit. Kita nggak nyampe 100 orang di tempat ini, tapi Tuhan itu melihat saudara sangat berharga. Satu jiwa itu bagi Tuhan itu sangat berharga, saudara. Saudara itu berharga. Tuhan itu cinta, saudara. Saudara, kenapa dia mau menjadi manusia? Pada mulanya firman, dan firman itu berubah menjadi manusia. Dia di surga, saudara, disembah oleh malaikat dengan kemuliaan Maha Kudus. Tidak ada yang bisa, saudara, bahkan malaikat serafim pun yang 6 sayapnya itu, saudara, di dalam dia terbang, dia tutupi kedua kakinya,
dia tutupi saudara wajahnya, dia tutupi dirinya saudara, supaya apa? Supaya dia tidak terbakar oleh karena kemahakudusan daripada Bapa kita di surga. Ya, Bapa kita itu terlalu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Saudaraku, dia begitu mulia saudara. Sehingga malaikat pun saudaraku harus seperti itu saudara. Ya, di dalam hadiratnya itu. Tapi pada waktu malaikat jatuh dalam dosa, Lucifer, saudara tahu ya, Lucifer itu malaikat pemuji Tuhan. Saudara, pada waktu dia berdosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia usir, ya, dia usir keluar dari surga, ya, dilempar, saudaraku, ke dunia, saudara, ya, menjadi naga tua itu, saudara. Apakah ada Bapak kita kemudian menangis, merencanakan gimana cara menebus Lucifer ini, saudara? Malaikat itu mau ditebus dosa, dia berdosa, sudah jatuh dalam dosa, tidak ditebus. Amin, saudara. Tapi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa manusia, saudara, dia merencanakan bagaimana caranya menebus, merebut dari kematian, merebut dari kebinasaan, supaya manusia tidak masuk ke dalam api neraka, saudara. Dia begitu luar biasa. Jadi saudara dan saya, saudara, itu sangat berharga. Saudara, DNA kita, DNA tahu ya, DNA kita, saudara, itu DNA ilahi, DNA surgawi. Saudara, satu film ya, satu film, saya cuma dapat cerita ini, cerita dari teman. Satu film menceritakan dia ada satu orang laki-laki punya DNA-nya apa, seperti kayak dewa laut gitu ya. Nah, ceritanya seperti itu, dewa laut. Karena dewa laut ini apa namanya, menikah dengan manusia, kemudian melahirkan anak ini yang punya DNA dewa laut tadi. Saudaraku, pada waktu dia jalan-jalan seperti di Ancol, tahu saudara? Ancol itu ada satu apa itu, kayak anunya laut gitu ya, kaca gitu ya. Di situ ada ikan hiu, ada cumi-cumi, ada ikan-ikan banyak, saudara, ikan-ikan besar ya. Itu memenuhi akuarium itu ya, saudara. Pada waktu dia berjalan di situ, saudara, ikan-ikan itu seperti kayak ya, seperti kayak terkejut gitu ya, gitu. Ikan-ikan itu seperti kayak mengikuti dia gitu ya, saudaraku. Kemudian di situ dia mau diganggu oleh orang banyak, mungkin mau ditodong atau gimana di dalam situ. Ikan-ikan itu kemudian seperti marah, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena DNA-nya dia itu DNA laut, saudara. DNA dewa laut, saudara. Ya, ini cerita fiksi. Tapi saudara, saya mendapatkan satu bayangan. DNA kita ini DNA surgawi, amin. Jadi kalau saudara diganggu, masakan dia ya yang punya DNA di surga itu diam saja? Tidak, saudara. Ya, apalagi kalau saudara betul-betul hidup di dalam kekudusan, hidup melekat kepada Bapa, hidup di dalam punya koneksi dengan surga, saudara. Setiap hari menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita menghidupi firman Tuhan. Saat saudara mau diganggu, saya percaya Tuhan itu akan mengirimkan malaikatnya. Saudara, tidak ada yang bisa diganggu. Saudara tahulah ceritanya bagaimana Israel sekarang, amin. Bagaimana dia dikeroyok oleh teroris-teroris, negara-negara yang radikal. Tapi pernahkah Israel itu kalah, saudaraku? Tidak pernah dalam sejarah ya. Ya, karena apa, saudara? Pertolongan Tuhan itu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Tuhan tidak diamkan anak-anak perjanjiannya ya dibinasakan oleh musuhnya, saudara. Satu persatu musuhnya dipermalukan dan dikalahkan dan dihancurkan, saudara. Demikian juga kita, saudaraku. Mari kita jangan kalah sama persoalan kita. Saudara, coba renungkan apa yang menjadi masalah dalam hidupmu. Ya, persoalan itu, saudara, akan membuat kita menjadi tawar hati,
sehingga kemudian kita tidak punya gairah. Betul nggak saudara? Saya bisa cerita ini karena saya mengalami. Ya, saya jatuh bangun saudara, itu sudah pernah saya alami saudara. Hari ini tobat, besok kumat, tobat lagi, kumat lagi. Saya Kristen tobat saudara, tobat kumat saudara. Tapi pada satu titik tertentu saudara, saya cuma katakan pada Tuhan, Tuhan aku tidak mau terus-terusan begini. Satu keputusan saudara. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang tepat seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Amin. Kemudian saudara, saya mulai belajar untuk merenungkan firman. Kemudian saya mulai belajar untuk saya menyembah kepada Tuhan, mencari wajahnya. Ya saudara, saya mulai belajar untuk menghubungkan hati saya ini untuk kepada hati itu melekat dan ada koneksi dengan Tuhan. Saudara, WiFi saya sekarang WiFi surga saudara ya. Saya dulu pusing kalau dikasih tugas, Pak besok Bapak yang bawa renungan firman. Waduh, saya bisa nggak tidur saudara ya. Bermalam-malam, waduh, nggak dapat ini mau ngomong apa. Kalau di sini enak ada topiknya saudara ya. Tapi kalau di tempat lain saudara, waduh mau ngomong apa, sampai nggak tidur saudara. Jam 2, jam 3, kemudian tidur sebentar, bangun lagi saudara, saya bikin catatan. Tapi kemudian saya ngomong sama Tuhan, ngapain saya ini bodoh ya. Oh, aku punya Tuhan yang dahsyat, punya Bapak yang luar biasa. Aku minta aja kepada Bapakku dikasih kok. Itu saudara. Jadi saya tidak pernah sekarang pusing saudara. Besok seperti kemarin saya ketemu Bu Evi, Pak besok ya diingatkan saya hari ini saya disuruh membawakan firman. Ya saudaraku, saya waktu Bu Evi kemarin itu saya belum buka sama sekali saudara ya. Nggak buka, terus istri saya bilang, nggak ini, mempersiapkan, terus gampang. Ya bukan saya menggampangkan, enggak, tapi andalan saya itu Bapak saya di surga saudara. Saya harus datang kepada Tuhan Yesus. Saya cuma minta Tuhan, aku nggak mungkin bisa sendiri tanpamu. Aku minta hikmatmu, pengertianmu, pemahamanmu. Aku minta hatimu Tuhan. Saya harus temukan dulu hatinya Tuhan, baru saya bisa menemukan hikmat yang dari Tuhan. Sambil bekerja tadi pagi saudara, saya banyak dapat ya. Waktu saya tanya Tuhan, kenapa kok gadis, kenapa kok tidak pemuda, Tuhan kasih itu hikmat itu saudara, pengertian. Kemudian kenapa kok 5 bodoh, kok satunya nggak 5 pintar, kenapa kok bijaksana, Tuhan kasih lagi pengertian itu saudara. Nah, saudaraku, akhir-akhir ini kita semakin mengalami percepatan. Ini saudara, percepatan. Coba kita lihat perjalanan 2024 ini sudah mau masuk ke bulan 11 cepat sekali. Kemudian kita masuk di akhir, yaitu 12 begitu cepat, sebulan itu nggak terasa saudara ya. Kita sudah masuk ke awal 2025 saudara. Artinya apa saudara? Artinya umur kita ini semakin menambah ya. Kata orang bukan semakin menambah Pak, tapi semakin berkurang ya saudara. Betul juga ya. Kalau patokannya 70 seperti firman Tuhan, umur manusia cuma 70 tahun, kalau kuat 80, anggap 70 saudara. Saya tahun depan ini kurang, kesempatan saya tinggal 2 tahun aja saudara ya. Tinggal 2 tahun. 2 tahun itu saudara, kalau kita hitung itu cuma detik ya. Cepat sekali saudara. Kalau saya nggak persiapkan hati saya, hidup saya, maka pada waktu tarik nafas terakhir saudara. Karena apa saudara? Karena ya kalau yang lewat sakit itu sebenarnya bersyukur saudara. Sakit masuk ke ICU, kemudian sadar walaupun itu sebenarnya saudara bersyukur. Karena apa? Karena saudara masih diberi kesempatan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Saudara masih bisa, Tuhan ampuni aku, walaupun dengan saudara masih punya kesempatan untuk berseru, Tuhan aku bertobat, aku minta belas kasihan, kemurahan hatimu, ampuni aku, selamatkan aku. Ya saudara. Tapi kalau bagaimana kalau tiba-tiba ya saudara mungkin naik pesawat
bleng gitu saudara, nggak sempat, atau apalah yang saudara ya, seperti bom Bali 1 bleng gitu saudara, kita nggak sempat. Saudara, bagaimana kalau saudara tidak persiapkan diri saudara? Amin saudara. Jangan jadi gadis yang bodoh tadi saudara, tapi persiapkan hidupmu, masuklah menjadi gadis yang bijaksana. Saudara, saya kembali lagi bertanya, apa sih masalah saudara sehingga membuat hatimu menjadi tawar? Ketawaran hati itu membuat kita tidak punya gairah. Tidak punya gairah itu saudara, artinya hati kita ini kering. Hati ini seperti sumur, ya, sumur yang kering saudaraku, seperti ya Yusuf waktu dibuang ke sumur yang kering. Pada waktu dia naik dari sumur yang kering, dia menjadi apa saudara? Menjadi budak. Sumur yang kering itu membawa saudara kepada perbudakan. Amin saudara. Jangan mau jadi budak dosa, budak macam-macam saudara ya, budak utang dan lain sebagainya saudara. Jangan mau saudara. Mari bebas. Kita punya Bapak yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Dia sanggup bebaskan saudara dari perbudakan. Amin. Saudaraku, maka untuk itu jangan sampai sumur itu kering, jangan sampai hatimu kering saudara. Untuk itu terus saudara, mari cari Tuhan, ya, terus renungkan firman Tuhan saudara. Mari bergabung dalam komunitas saudara, ya. Kita punya ibu gembala, telepon saudara, atau datangi dia saudara ya, atau saudara bergabung di sini untuk menyembah Tuhan. Tanya kepada Ibu Evi, Bu, kapan mulai ada jadwal doa? Saya rindu untuk datang. Bu, kapan Bu ada doa pagi? Saya rindu untuk datang. Doa malam, saya rindu untuk datang. Bangun diri saudara, amin. Membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara sumur itu sudah berair lagi, memancarkan aliran-aliran air kehidupan, saya percaya di situ Tuhan kasih nanti namanya mesbah saudara. Pelita itu gambaran daripada di mana mesbah itu adalah mesbah korban bakaran, amin. Karena harus ada api yang dari Tuhan untuk membakar korban, dan korban itu berbau harum di hadapan Tuhan. Korban itu apa saudara? Korban itu korban ucapan syukur saudara, korban penyembahan saudara, korban apapun saudara, di mana saudara mungkin berpuasa, saudara beribadah, ya, itu saudara bisa membakar korban di hadapan Tuhan. Amin. Oh Rabbasya karena saudara, mari kita lihat ayat yang terakhir, Matius 24. Matius 7 saudara, ayatnya 24. Matius 7 ayatnya 24. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kalau saya tadi memperkatakan firman Tuhan, itu sama saja saudara mendengar perkataannya Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan mau melakukannya saudara, melakukannya, mau berubah, mau berdoa, mau renungkan firman Tuhan, mau mencari Tuhan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara tidak lagi menjadi orang yang bodoh, amin. Saudara menjadi orang yang bijaksana, dan gambarannya yang mendirikan rumahnya di atas batu. Karena saudara, angin, topan, badai, pencobaan, persoalan di atas muka bumi ini selalu ada. Walaupun saudara sudah menjadi orang yang bijaksana, sekalipun saudara sudah merenungkan firman Tuhan, namanya persoalan itu tidak bisa ditiadakan, selalu ada. Tapi dikatakan di sini seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, karena batu itu kokoh saudara, pondasi rumah itu kokoh. Di saat diterpa oleh badai, persoalan, pencobaan, rumah itu tetap berdiri kuat saudara, tidak akan goyah, apalagi tidak akan roboh saudara. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Saya mengundang PPAW naik ke atas. Saudara bawa persoalan saudara kepada Tuhan.